Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi pembelajaran 1 mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, di materi pertama ini kita akan mempelajari tentang transaksi kredit. Transaksi kredit yang terjadi pada perusahaan dagang. Apa sih yang dimaksud perusahaan dagang itu? Ya, perusahaan yang aktivitas utamanya jual beli barang. Jual beli barang tapi tanpa mengubah barang yang dia beli. Maksudnya gimana? Jadi ketika penjual itu beli barang, terus barangnya itu langsung dijual lagi tanpa dia ngolah dulu. Barangnya yang dia beli itu langsung dijual kayak gitu. Nah, terus transaksi kredit itu yang bagaimana sih? Di dalam materi itu bisa kalian lihat transaksi kredit itu sebenarnya ada 2. Yang pertama itu penjualan kredit. Apa yang dimaksud penjualan kredit? Di situ bisa dibaca penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya diterima setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi, ketika barang dijual, diserahkan kepada pembeli, kita sebagai penjual itu tidak langsung menerima uangnya, tetapi pembeli akan membayar uang atas barang tersebut beberapa waktu kemudian. Biasanya sudah disepakati bisa 1 minggu lagi atau 30 hari lagi atau waktu yang lainnya. Seperti itu. Nah, ketika kita menjual barang, itu pasti ada risiko barang yang kita jual itu rusak atau mungkin tidak sesuai dengan pesanan atau hal-hal yang lain. Nah, ketika pembeli itu merasa barang yang dia beli, ya kan? Atau pembeli itu merasa barang yang telah kita jual itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau ternyata rusak, pasti akan komplain atau akan dikembalikan. Nah, istilah akuntansi ketika pembeli mengembalikan barang kepada kita sebagai penjual itu namanya adalah retur penjualan. Jadi, retur penjualan itu apa? Penerimaan barang yang dilakukan oleh penjual. Jadi penjual yang menerima barang, yang mengembalikan siapa? Yang mengembalikan adalah pembeli. Karena apa? Karena barangnya bisa saja rusak atau bisa cacat atau bisa mungkin tidak sesuai. Bisa size-nya, bisa bentuknya atau bisa lainnya. Tetapi biasanya seperti ini itu di awal sudah ada kesepakatan. Jadi tidak serta-merta dikembalikan gitu. Oh, ini nggak cocok terus langsung dikembalikan gitu, nggak. Biasanya antara penjual dan pembeli itu udah ada kesepakatan, nanti ini bisa dikembalikan ya kalau ada kekurangan bisa. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di antara keduanya sama. Biasanya kan kalau kalian pernah belanja itu dalam struk pasti ada di bawah itu tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Berarti kalau seperti itu pembeli tidak bisa melakukan pengembalian. Nah, sampai sini kira-kira paham ya. Nah, selanjutnya transaksi kredit yang kedua yang ada di dalam perusahaan dagang itu ada pembelian kredit. Jadi ketika seorang pengusaha itu kulaan, tahu kan kulaan? Beli barang untuk dijual kembali, itu biasanya kalau belinya banyak akan dibeli secara kredit. Dia beli dulu, nerima barang dulu, setelah itu baru akan dibayar. Nah, bayarnya kapan? Setelah dia menerima barang itu. Jangka waktunya juga sudah disepakati sebelumnya. Nah, kita sebagai pembeli itu juga bisa melakukan yang namanya pengembalian barang ketika dirasa kita menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Namanya adalah retur pembelian. Retur pembelian itu berarti kita lihat dari sisi pembeli. Kalau retur penjual itu dari sisi penjual kan. Kalau retur pembelian itu kita memposisikan sebagai pembeli. Kita sebagai pembeli mengembalikan barang. Kenapa mengembalikan barang? Karena barangnya mungkin tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai dengan ukuran yang kita pesan, atau bahkan mungkin barangnya cacat atau rusak kayak gitu. Jadi itu bisa dikembalikan. Sama seperti retur penjualan ketika kita memposisikan diri sebagai penjual,
Biasanya sebelum dilakukan pengembalian itu pasti di awal ketika ada transaksi itu sudah ada kesepakatan barang itu bisa dikembalikan atau tidak, kayak gitu. Kalau memang tidak bisa dikembalikan berarti retur ini tidak mungkin terjadi. Nah, oke, sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan, saya ada link di bawah ya, form pertanyaan itu silahkan ditanyakan, nanti ditampung. Kalau memang ada kebingungan lagi akan saya jawab, mungkin bisa lewat file lain atau mungkin juga bisa lewat video lain. Lanjut ya. Selanjutnya di situ ada yang namanya termin atau syarat pembayaran. Dari tadi kita ngomongin pembayarannya ada jangka waktunya, pembayarannya ada jangka waktunya gitu kan. Nah, jangka waktu yang dimaksud ini baik transaksi penjualan kredit maupun pembelian kredit, jangka waktu pembayarannya itu disebut dengan termin atau syarat pembayaran. Di situ sudah tertulis kan? Syarat pembayaran atau termin adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli atas penetapan jangka waktu pembayaran dari jual beli barang secara kredit yang telah dilakukan, ya kan? Jadi ketika sudah terjadi transaksi jual beli barang, terus transaksinya itu kredit, jangka waktu yang diberikan oleh penjual yang disepakati oleh pembeli untuk melunasi penjualan atau pembelian itu disebut dengan termin atau syarat pembayaran. Termin atau syarat pembayaran ini ditetapkan oleh penjual. Yang melaksanakan adalah pembeli. Jadi bukan pembeli yang menetapkan ya, tetapi penjual yang menetapkan. Seumpama saya sebagai penjual, saya menetapkan kamu boleh membeli barang saya secara kredit, tetapi tolong harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Jadi saya sebagai penjual memberikan syarat. Nah, pembeli harus menyanggupi dalam 30 hari itu harus dilunasi, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh termin. Jadi termin itu bukan ditulis tolong dilunasi dalam 30 hari. Jadi bukan tertulis seperti itu, tetapi seperti ada kodenya. Nah, contoh yang pertama adalah N/30. N/30 itu maksudnya apa? Terminnya adalah transaksi ini atau pembayaran atas transaksi penjualan atau pembelian ini harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Jadi seumpama belinya tanggal 1 Januari, maka paling lambat harus dilunasi tanggal 31 Januari. Terhitung mulai tanggal 2. Jadi ketika kita menerima atau jual barangnya itu ke tanggal 1, maka akan dihitung 30 hari ke depan itu mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai 30 hari jatuh temponya pada tanggal 31. Bagaimana kalau sampai tanggal 31 itu belum bayar? Berarti nanti pasti ada sanksi-sanksi yang juga disepakati oleh penjual dan pembeli. Bisa didenda atau mungkin kesepakatan yang lain, kayak gitu. Nah, syarat yang kedua yaitu contohnya ada 2/10 N/30. Maksudnya apa Bu 2/10? 2 itu melambangkan persentase diskon. Tidak harus 2. Penjual bisa memberikan berapa persen diskon tergantung mereka mau memberikan pada pembeli berapa. Tapi saya berikan contoh 2/10. Per 10 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah hari kamu dapat diskon. Jadi maksudnya kamu akan mendapat diskon atau potongan 2% dari total pembayaran kalau kamu dapat melunasi pembayaran itu dalam waktu 10 hari setelah transaksi penjualan atau pembelian. Kalau seumpama ya, kamu melakukan transaksi penjualan pembelian pada tanggal 1 Januari, maka mulai dari tanggal 2 sampai 11 Januari itu adalah masa diskon 10 hari. Kalau
transaksi kredit itu bisa kamu lunasi dalam waktu tersebut 2-11 Januari, maka kamu akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari total pembayaran. Kalau lebih dari 10 hari berarti tidak mendapat potongan. Apakah selalu harus 10 hari? Tidak. Bisa lebih atau kurang, tergantung penjualnya. Jadi bisa dimodifikasi, seumpama saya sebagai penjual hanya mau ngasih diskon 1%, terus masanya cuma 5 hari. Saya nggak mau kalau lama-lama ngasih diskon kayak gitu. Jadi kamu akan saya kasih diskon 1% kalau bisa melunasi dalam waktu 5 hari. Berarti tulisannya bukan 2/10 tapi 1/5 kayak gitu. Tetap setelah itu disertai dengan N/30. Setelah ada masa diskon, kita juga tetap harus menambahkan kira-kira jatuh tempo, jangka waktunya itu batasnya berapa? Batasnya adalah 30 hari kayak gitu. Kalau masih ada yang ditanyakan lagi, nanti ditanyakan melalui form di bawah ya. Nah, dalam pencatatan nanti kalian akan menemukan istilah yang namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu gampangnya seperti ini anak-anak. Harga kulaannya barang atau harganya barang yang kamu jual itu pas kamu beli berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan harga pokok penjualan. Seumpama kamu beli barang Rp1.000, lalu kamu jual lagi dengan harga Rp5.000, berarti harga pokoknya adalah Rp1.000 tadi. Harga ketika kamu beli, bukan ketika kamu jual ya, tetapi ketika kamu beli. Oke, lanjut. Di situ ada sistem periodik dan sistem perpetual. Apa itu sistem periodik dan sistem perpetual? Nah, kalian kan dulu di kelas 10 belajar yang namanya jurnal kan ya. Nah, itu dalam perusahaan dagang itu ada 2 metode pencatatan. Yang pertama adalah metode periodik dan yang kedua adalah metode perpetual. Kalau pengertiannya secara teori bisa kalian baca sendiri, tapi gampangnya seperti ini. Kalau periodik itu kalian mencatatnya tidak disertai dengan harga barang awal atau harga barang ketika kalian beli. Jadi seumpama tadi kamu beli 1.000 terus kamu jual 5.000, yang dicatat dalam sistem periodik hanya harga jualnya, yaitu harga 5.000-nya aja. Tetapi harganya yang 1.000 ketika kalian beli, pas jual itu tidak akan dicatat kayak gitu. Kalau untuk sistem perpetual itu baik dalam transaksi pembelian maupun penjualan, harga asli barangnya itu dicatat. Nah, kalau untuk bentuk-bentuk jurnalnya bisa kalian lihat di situ. Saya kira cukup jelas debit kreditnya. Kalau untuk penjualan kredit itu piutang dagang metode periodik, piutang dagang pada penjualan. Piutang dagangnya debit karena apa? Ketika kita menjual secara kredit, piutang kita bertambah dan penjualan kita juga bertambah. Penjualan adalah pendapatan bagi perusahaan sehingga pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk metode perpetual seperti yang saya jelaskan tadi, baik harga jual maupun harga belinya itu dicatat. Jadi ada 2 jurnal, yang satu piutang dagang penjualan, yang satu harga pokok penjualan persediaan barang dagang. Nah, yang di atas piutang dagang penjualan itu dicatat seharga harga jual. Gimana? Gini contohnya. Tadi kan ada kamu beli barang 1.000 terus kamu jual 5.000. Nah, di jurnal yang piutang dagang penjualan itu kamu masukkan harga jualnya yaitu 5.000. Untuk harga pokok penjualan dan persediaan barang, angka yang dimasukkan adalah angka yang 1.000 untuk mencatat harga aslinya barang pas waktu kita beli atau sebelum dijual kayak gitu. Persediaan barang dagang itu apa, Bu? Persediaan barang dagang itu adalah akun yang menampung
barang-barang yang kita miliki. Makanya kenapa ketika dijual persediaan barang itu dikredit, karena barang kita yang ada di gudang berkurang. Kayak gitu. Ingat ya, persediaan barang dagang itu adalah akun yang digunakan untuk menampung barang-barang yang kita miliki. Untuk selebihnya bisa kalian baca sendiri dan contohnya juga ada di situ. Ya kan, di situ bisa dilihat contohnya. Yang pertama, membeli barang dagang secara kredit dari UD Segar dengan syarat bla 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 senilai 35 juta. Berarti kamu beli barang senilai 35 juta sesuai dengan contoh jurnal di situ. Kalau periodik ada pembelian pada utang dagang. Makanya kita tulis di sini pembelian 35 juta, utang dagangnya 35 juta. Kenapa utang dagangnya di sebelah kredit? Karena kita kalau beli kredit berarti utang kita bertambah. Kita beli tapi belum bayar, berarti kita punya utang kayak gitu. Nah, kalau secara sistem perpetual itu memakai akun persediaan barang dagang. Ketika kita beli, otomatis barang kita yang ada di gudang bertambah. Makanya persediaan barangnya debit 35 juta, dan karena barangnya dibeli secara kredit kita belum bayar, utang dagang kita juga bertambah sebesar 35 juta di sisi kredit. Ingat ya, utang bertambah di sisi kredit. Nah, pada tanggal 5 ternyata barang yang dibeli dari UD Segar itu ada yang rusak. Mungkin ayamnya tiren atau ayamnya busuk gitu kan. Kamu kembalikan dengan nilai 2,5 juta. Nah, sesuai dengan contoh di jurnal itu, retur pembelian itu yang didebit adalah utang dagang. Karena apa? Ketika kita mengembalikan barang, otomatis utang kita kepada toko atau pihak itu akan berkurang, karena barang yang kita beli otomatis berkurang juga kan, karena sebagian kita kembalikan. Sehingga tinggal di jurnal utang dagang 2,5 juta, retur pembelian 2,5 juta. Untuk yang perpetual, utang dagang berkurang karena barangnya nggak jadi kita beli kan, utang dagang kita berkurang 2.500.000, dan karena barangnya dikembalikan, otomatis barang yang kita punya di gudang itu berkurang senilai juga sama 2,5 juta kayak gitu. Lanjut ke tanggal 7. Nah, di tanggal 7 itu kita jual barang. Kita jual barang ke toko Lancar senilai 15 juta dengan harga pokok 9.500.000. Maksudnya gimana? Kita jual ke PT Lancar itu 15 juta, tetapi sebenarnya barang itu nilai pembeliannya waktu kita beli itu 9.500.000. Belinya kapan? Ya kemarin yang kita beli dari UD Segar, tapi cuma yang kita jual adalah sebagian aja, tidak semuanya kayak gitu. Nah, di situ tinggal kita masukkan ke jurnal sesuai dengan periodik. Periodik hanya mencatat harga jual saja, makanya dicatat piutang dagang 15 juta dan penjualan 15 juta. Untuk perpetual dicatat dua-duanya, baik harga jual maupun harga awal atau harga pokok penjualannya, harga saat kita beli. Nah, di situ ada piutang dagang penjualan 15 juta dan harga pokok serta persediaan 9.500.000. Saya kira untuk yang retur bisa dibaca sendiri ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca lagi. Kalau sudah dibaca, silahkan mengerjakan latihan soal. Mengumpulkannya bagaimana? Di sini nanti saya kasih link juga ya untuk mengumpulkan tugasnya. Tinggal kalian klik linknya. Nanti tugas yang telah kalian tulis di buku itu kalian foto terus kalian upload, gitu ya. Nah, sekali lagi kalau memang masih ada yang ditanyakan, silahkan menulis pertanyaannya di link di bawah juga. Nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.